Kesabaran Oktavianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini aku mau jelasin tentang materi pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, kadang tahu gak apa itu materi belajar pembelajaran? Jadi, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoristis. Dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Adapun fungsi pendekatan pembelajaran diantaranya: 1. Menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. 2. Sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. 3. Menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Dan yang keempat itu menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Apalagi ya? Iya. Oke, masuk di jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Ada yang tahu nggak apa sih itu jenis-jenisnya apa saja ya? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini aku kasih tahu ya. 1. Pendekatan quantum technique. Quantum technique berasal dari dua kata, yaitu quantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan teknik yang berarti mengajar. Dengan demikian, maka quantum technique adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Kedua, pendekatan multiple integrance. Dan yang kedua ada pendekatan multiple integrance. Pendekatan pembelajaran multi-integrance yang dalam bahasa asingnya disingkat dengan MITA. Pada MITA diciptakan tempat untuk siswa menggambarkan pengetahuan awal dan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan yang relevan, akan menyebabkan siswa berpikir, kemudian mempersiapkan dan menggunakan pikiran mereka pada suatu pembelajaran. Dan yang ketiga ada pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Dan yang keempat, pendekatan belajar aktif atau active learning. Model pembelajaran aktif atau active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa lebih dominan selama proses pembelajaran. Dan yang kelima itu ada contextual technique and learning atau CTL. CTL ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Masuk di pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Pengertian perorganisasian dan peserta didik dalam dunia pendidikan. Peran perorganisasian peserta didik atau mahasiswa sangat diperlukan guna mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, tentunya seorang guru harus memiliki kebijakan dan menentukan cara pembelajaran yang mana paling tepat untuk siswa atau mahasiswanya yang akan dihadapin. Maaf. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dan sebagainya dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu yang terdiri atas beberapa orang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien tentunya. Nah, adapun pengertian peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian beberapa ahli bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi antara guru dengan murid yang ditunjukkan pada tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan agar murid dapat tumbuh dan berkembang, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, masuk di konsep pengorganisasian pembelajaran. Peter Senge dalam Adi Yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan disiplin sebagai berikut. 1. Berpikir sistem atau system thinking. 2. Penguasaan pribadi atau personal mastery. 3. Pola mental atau mental models. 4. Visi misi bersama atau shared vision. 5. Belajar berlagu atau team learning. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen utama yang saling berinteraksi dengan karakter fungsi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu diantaranya ada yang A. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan dapat dilakukan teknik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus dan melakukan persepsi berupa kegiatan. Yang B. Penyampaian informasinya tuh sangat jelas. Yang C. Partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Dan yang kelima, kegiatan lanjutan. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria berikut, seperti A. Orientasi strategi pada tugas pembelajaran. B. Relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang C. Metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Yang D. Media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik secara stimulan. Oke.
Jadi segitu aja materi dari aku dan see you guys. Terima kasih.